Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar kalian semua? Tentunya di sini kalian dalam kondisi yang baik. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, olahraga, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa istirahat. Oke, di sini saya akan mencoba untuk share sedikit materi mengenai mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana ini adalah sebuah materi yang dipelajari di kelas 11. Ini kita akan membahas mengenai mitigasi bencana. Di mata pelajaran geografi, pasti yang kita bahas setiap hari adalah mengenai lingkungan. Lingkungan itu bisa entah manusianya atau entah lingkungan itu sendiri. Jadi nanti interaksi inilah yang nanti akan kita coba uraikan tentunya dengan kalian semua, dengan materi yang ada. Yang akan kita bahas saat ini yaitu mengenai mitigasi bencana. Oke, siap? Let's go. Sebelum kita mulai share materi pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita mulai segala sesuatunya itu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sebelum kita masuk ke materi, coba kita dengerin lagu nasional sebentar ya, dalam rangka untuk ikut merasakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini akhir-akhir ini, yaitu pandemi COVID-19. Yuk kita dengerin sama-sama. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini Ibu sedang lara merintih dan berdoa. Lihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan Ibu. Ibu, kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa.
hutannya tergenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Menjaga harta pusaka. Untuk nusa dan bangsa. Oke, rekan, kita berharap semoga kondisi seperti ini bisa segera selesai. Dan saya sebagai guru geografi di sini tentunya sudah rindu dengan kalian semua yang ada di sana, terutama murid-murid saya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal sebelum masuk ke materi. Tentunya kalian harus tahu kompetensi dasarnya. Jadi ada tujuan yang harus kalian capai. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Itu adalah kompetensi dasar poin 3-nya atau pengetahuannya. Untuk aspek keterampilannya itu adalah membuat sketsa, denah, dan atau peta potensi wilayah bencana setempat serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. Jadi kalian diharapkan bisa membuat peta persebaran mengenai bencana. Oke, itu adalah kompetensi dasarnya. A few moments later. Selain kompetensi dasar, kalian di sini juga harus tahu tujuan pembelajarannya itu seperti apa. Memang pembelajaran di sini memang karena kita di sini harus dalam jaringan. Salah satu media yang tepat kita gunakan adalah menggunakan media YouTube. Tujuannya adalah melalui streaming video vlog ini, peserta didik dapat memahami siklus dan jenis-jenis bencana alam. Nanti bisa untuk memicu kalian untuk mencari tahu siklus bencana alam itu seperti apa, kemudian jenis-jenisnya seperti apa atau karakteristiknya. Yang kedua, melalui dalam jaringan juga atau online, kita akan mencoba untuk membangun komunikasi dan diskusi secara online lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram untuk menganalisis siklus bencana, jenis-jenis bencana yang pernah terjadi di Indonesia. Yang ketiga adalah melalui yang namanya unit kegiatan belajar mandiri atau yang sangat sering akrab kita sebut dengan UKBM. Ini kalian sudah tidak asing di sini dengan UKBM. Di link di deskripsi di bawah itu akan saya lampirkan link UKBM-nya. Jadi nanti kalian tinggal langsung ke sana dan kalian bisa belajar itu sendiri di rumah kalian masing-masing. Ingat, di rumah saja. Tujuan sudah saya sampaikan, dan langsung kepada mengenai materi. Sebelum kita ke situ, coba kita lihat video mengenai Indonesia terkait dengan bencana. Berada di cincin api Pasifik dan di pertemuan lempeng bumi Indonesia, rentan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, bahkan tsunami. Bencana terkait cuaca juga terus-menerus bermunculan di tanah air. Sepanjang 2017 hingga 2018 ini, lebih dari 2.000 bencana terjadi di Indonesia yang kebanyakan merupakan kejadian bencana hidrometeorologi atau terkait cuaca. Ini seperti banjir di Pangandaran 23 Februari lalu yang menyebabkan 32 kepala keluarga atau 94 jiwa mengungsi. Begitu juga bencana yang baru saja terjadi bulan Maret lalu, longsor di puncak Mas Ciloto Cianjur. Peristiwa ini membuat jalur puncak Mas Ciloto Cianjur kembali ditutup. Pulau Jawa merupakan wilayah terbesar yang berpotensi memunculkan pergerakan tanah serta gempa bumi. Gempa di Tasikmalaya pada 15 Desember 2017 lalu misalnya, mengguncang dengan magnitud 6,9.
Data terakhir di tahun 2018 menunjukkan dari seluruh wilayah di Indonesia, Jawa Tengah berada di urutan pertama dengan 238 kejadian. Disusul Jawa Timur dengan 149 kejadian dan Jawa Barat dengan 91 kejadian. Banyaknya bencana akibat tanah bergerak karena jenis tanah di Jawa merupakan hasil letusan gunung api. Tanah ini memiliki komposisi lempung dengan sedikit pasir dan mudah bergerak. Kalau kita tadi sampaikan peta perakiraan, itu daerah-daerah yang perlu diwaspadai. Nah, itu harus dilakukan pengecekan tentunya kan, pengecekan, dan juga harus dilakukan oleh edukasi kepada masyarakat supaya mengenal wilayahnya. Ya. Kalau daerah-daerah itu sudah ada rekahan, kemudian keluar mata air, kemudian ada pembendungan, itu yang harus segera dilaporkan dan juga diantisipasi. Kan. Antisipasi ya pengaturan drainase, itu yang paling bagus ya, pengaturan drainase, kemudian juga menutup rekan-rekan yang ini supaya tidak berkembang. Selain bencana longsor, geografi di Indonesia juga didominasi oleh gunung api. Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif dengan kurang lebih 5 juta penduduk yang berdiam di sekitarnya. Ya, semua gunung punya siklus ya, punya siklus. Cuman kapan kejadiannya dia itu meletus tidak ya, tidak tahu. Dia aktivitasnya punya siklus, tapi tidak selalu tepat harus sekian tahun gitu ya. Itu range, dia punya range ya, bisa range bervariasi ya. Data 10 tahun terakhir menunjukkan tahun 2017 merupakan puncak tertinggi terjadi bencana alam. Hampir mencapai 3.000 kejadian bencana alam termasuk tanah bergerak serta gempa bumi. Andiani Pratiwi, Bandung. Gimana? Udah lihat kan? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bencana di Indonesia terutama, sebenarnya bencana juga terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi banyak sekali daerah-daerah lain juga terkena bencana. Tentunya dari kita mempelajari bencana ini ada tujuannya juga. Pertama, kita harus kenal dulu bencana itu apa sih? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kenapa toh kita harus tahu mengenai bencana bahwa kita itu sebenarnya tidak ingin timbul korban jiwa. Kemudian tidak terjadi kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, ataupun dampak psikologis yang ditimbulkan dari bencana itu. Jadi, kita tidak bisa menolak bahwa bencana itu pasti akan datang. Tapi di saat kita bisa menanggulangi atau menyesuaikan diri, tentunya hal-hal atau dampak-dampak yang ditimbulkan oleh bencana tadi bisa kita minimalisir. Mulai dari pengertian, kita paham dulu, terus kemudian kita tahu tujuan. Oke. Next, itu mengenai pengertian bencana. Bencana di sini itu dibagi menjadi 2 jenis. Jadi berdasarkan kejadiannya itu dijadikan menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama adalah bencana alam, kemudian yang kedua adalah bencana non-alam. Bencana alam ini biasanya ditimbulkan oleh alam, oleh lingkungan, berupa lingkungan fisik yang berakibat kepada lingkungan non fisiknya. Misalkan di sini ada lingkungan, ada tanah, air, kemudian ada udara. Nah, di situ berinteraksi kemudian menimbulkan bencana. Salah satunya yang bisa kita sebut mungkin gunung meletus, atau mungkin gempa bumi, atau mungkin bahkan tsunami. Sehingga itu bisa berakibat pada lingkungan non fisiknya, atau di sini bisa kita sebut dengan lingkungan biotik, atau manusia, bisa hewan ataupun tumbuhan. Untuk bencana yang non alam, bencana yang ditimbulkan oleh faktor-faktor non alam seperti bencana teknologi, bencana wabah penyakit yang sedang akhir-akhir ini sedang terjadi, itu termasuk di bencana non alam. Itu dari 2 jenis bencana itu kita nanti bisa kategorikan mana yang termasuk bencana alam, mana yang termasuk bencana non alam, sehingga kita bisa tahu penanggulangannya itu juga berbeda antara bencana alam dan bencana non alam seperti itu. Dari sini kalian mulai bertanya-tanya ya, sebenarnya bencana alam itu yang kemudian menyebabkan kita bisa hidup di negara yang banyak sekali bencana alamnya. Ada gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, ada angin puting beliung, ada tsunami, ya kan, bahkan tsunami yang besar pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2004 di Aceh. Ada banyak bencana seperti banjir juga yang kalau di beberapa wilayah di Indonesia itu sudah menjadi istilahnya langganan. Nah,
Saya ingin kalian di sini nanti menuliskan pertanyaan yang mungkin bisa kalian catat dulu di smartphone atau mungkin di kertas, yang kemudian nanti bisa kalian tanyakan atau kita diskusikan melalui akun Instagram. Jadi nanti di bawah akan saya tampilkan untuk saling follow. Kita diskusi di situ mengenai penanggulangan bencana. Oke, minum dulu ya, guys. Oke, lanjut. Jenis-jenis bencana nanti yang selanjutnya adalah mengenai karakteristik. Yang akan saya sampaikan di sini adalah karakteristik mengenai bencana alam yang sering terjadi. Tanpa bisa diprediksi pun bencana alam bisa terjadi. Nah, karakteristiknya adalah yang pertama, peristiwa alam. Sifatnya mendadak, ada awal dan ada akhir. Jadi bencana alam itu pasti berawal dan ada akhirnya. Dan yang terakhir adalah menimbulkan kerugian, bisa berdampak pada hilangnya nyawa manusia atau korban. Nanti bisa kalian cek sendiri di UKBM materi yang sudah saya upload di blog. Kalian bisa cek blognya di bawah. Selanjutnya mengenai bencana, ya tadi kan sudah terkait dengan jenis, kemudian karakteristik. Setelah itu kita harus tahu juga persebarannya. Jadi persebaran itu di mana saja sih bencana itu terjadi. Jadi bisa kita analisis menggunakan pendekatan 5W+1H. Jadi di situ kita bisa pelajari di mana bencana itu terjadi, terus kemudian kapan terjadinya, sebabnya seperti apa. Gunakan 5W+1H ini adalah analisis yang paling mudah untuk kita mempelajari sebuah fenomena. Minum dulu. Lanjut. 2 hours later. Di Indonesia sebenarnya kita harus tahu secara geografis terlebih dahulu. Kalau secara astronomis, pasti kalian sudah tahu bahwa Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jika secara geografis, bahkan secara geologis, maka dari faktor itulah kita bisa tahu bahwa memang Indonesia itu memang wilayah yang potensi bencana itu ada. Salah satunya adalah bencana geofisik, bencana yang disebabkan karena keberadaan geologisnya. Kita berada di 3 lempeng mayor. Di antara mereka, dalam tanda kutip lempeng itu, mereka aktif bergerak gitu, dan itu akan menimbulkan sebuah pergerakan dan menghasilkan sebuah fenomena baru atau yang biasa kita sebut dengan gempa bumi. Bahkan jika gempa bumi itu kekuatannya besar dan terjadi di laut, maka akan menimbulkan bencana baru lagi, yang disebut dengan tsunami. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi atau menyesuaikan diri. Jadi kita bisa beradaptasi, kita tidak usah takut, kita bisa menyesuaikan. Potensi bencana terbesar salah satunya adalah kita harus paham mengenai yang namanya mitigasi bencana. Nah, lengkapnya mitigasi bencana bisa kalian download di blog yang sudah saya siapkan. Di situ sudah ada KBM, ada materi lengkap, kalian bisa cek di situ. Yang intinya mitigasi bencana itu ada 3 hal. Pertama, persiapan atau pra bencana. Siklusnya ada 3. Ada pra bencana, ada saat bencana, dan pasca bencana. Jadi ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan sebelum bencana, saat bencana, dan sesudah bencana, maka kita tidak usah khawatir, kita tidak usah terlalu takut bahwa kita di Indonesia itu sering terjadi gempa bumi, sering terjadi banjir, sering terjadi gunung meletus. Ada beberapa hal yang bisa kita siapkan untuk mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Salah satunya mungkin kerusakan infrastruktur, cegah dengan kita membangun infrastruktur yang memadai atau infrastruktur yang bisa menyesuaikan dengan bencana. Kemudian misalkan banjir, bisa kita siasati atau bisa kita cegah dengan melaksanakan yang namanya penanaman hutan kembali atau revitalisasi di daerah resource area atau di daerah resapan. Sehingga hal-hal tersebutlah yang bisa dilakukan sebagai langkah-langkah mencegah atau menanggulangi bencana itu terjadi. Mungkin bencana itu akan terjadi, tapi jika kita siap dalam menyambut bencana itu, mungkin atau bisa dipastikan kerugian yang akan kita terima tidak akan sebanyak ketika kita tidak melakukan yang namanya mitigasi. Jadi mitigasi itu adalah mengupayakan seminimal mungkin kerugian itu tidak terjadi akan. Jadi itulah sebabnya kita harus mengetahui siklusnya itu tadi, sehingga langkah-langkahnya kita bisa tahu sebelum,
saat dan sesudah bencana. Oke, untuk video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita sambung di part selanjutnya atau part mengenai peran masyarakat dan peran lembaga yang ada di Indonesia. Bagaimana sih lembaga-lembaga yang memiliki andil dalam mitigasi bencana di Indonesia. Kemudian kita sebagai masyarakat apa yang harus kita lakukan terhadap potensi bencana ataupun penanggulangan bencana yang ada di Indonesia ini. Atau kalian bisa pelajari dulu melalui UKBM dan materi yang sudah saya upload di blog, sehingga ketika nanti ada video selanjutnya mengenai materi tersebut kita bisa bahas di kolom diskusi. Video ini pun bisa kalian komentari jika ada yang mungkin pertanyaan atau mungkin sesuatu yang butuh didiskusikan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk menuliskan komentar di bawah ya. Jadi nanti akan ada penilaian terhadap kalian yang menuliskan komentar di bawah. Oke, gimana? Paham mitigasi bencana? Kalian bisa cek materi lengkapnya di alamat blog yang sudah saya lampirkan tadi. Tentunya di sini saya berharap kita semua di sini dengan masa-masa yang mungkin bisa kita bilang bencana ya, karena memang ini merupakan salah satu bencana, tapi bencana non alam atau bencana wabah. Kalian tahu sendiri bahwa COVID-19 sudah banyak sekali menimbulkan kerugian baik nyawa, kemudian ekonomi. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah ikut membantu pemerintah, membantu tenaga medis dalam memerangi penyebaran COVID-19. Yang bisa kita lakukan adalah cuci tangan, sering-sering cuci tangan, makan makanan yang sehat, sayur, buah, kemudian olahraga. Cukup di rumah kalian melakukan pemanasan atau mungkin ya senam ringan sehingga tubuh itu beraktivitas, bergerak. Jangan terlalu sering mendengarkan berita yang di situ memiliki narasi ketakutan. Perbanyak berita yang di situ membangun motivasi. Sempatkan untuk kemudian berjemur dan tidak usah keluar rumah jika tidak penting. Jadi stay di rumah saja. Selalu kenakan masker jika pergi keluar rumah. Kembali ke dalam rumah, usahakan untuk cuci tangan, cuci kaki, atau kalian bisa mandi baru kalian bisa melakukan aktivitas di rumah. Terima kasih, tetap semangat supaya nanti ya kita bisa bertemu lagi, bisa berdiskusi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.